Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Oke, kita sapa dulu untuk teman-teman kita dimanapun kalian berada ya. Semoga sehat selalu. Oke, hari ini kami akan menginformasikan berita terbaru tentang perkembangan P-Network hari ini. 5 strategi penting cryptocurrency teratas yang harus dikuasai pengguna jaringan Pi menjelang peluncuran mainnet. Oke, sebelum masuk informasinya jangan lupa di subscribe dulu agar channel ini lebih bisa berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Simak videonya baik-baik, jangan skip-skip agar kalian tidak gagal paham. Oke, the point aja. Dengan peluncuran mainnet terbuka yang sangat dinantikan dan dari jaringan Pi yang sudah dekat, penting bagi pengguna jaringan Pi untuk melengkapi diri mereka dengan strategi perdagangan mata uang kripto yang efektif. Nah, dunia perdagangan mata uang kripto bisa menarik dan berpotensi menguntungkan, tetapi juga mengandung risiko dengan menguasai 5 strategi perdagangan teratas ini. Ini 5 strategi teman-teman ya, nanti disimak baik-baik apa saja tuh. Oke, kita lanjut. Pengguna jaringan Pi dapat meningkatkan peluang mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan potensi kerugian. Oke, langsung masuk. 1. Rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak adalah alat analisis teknis populer yang digunakan untuk mengidentifikasi tren dan potensi titik masuk atau keluar. Nah, dengan menghitung harga rata-rata mata uang kripto selama periode tertentu, rata-rata bergerak memuluskan fluktuasi harga yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keseluruhan tren. Pengguna jaringan Pi harus membiasakan diri dengan rata-rata pergerakan yang berbeda seperti rata-rata pergerakan sederhana atau SMA dan rata-rata pergerakan eksponensial atau EMA, dan menggunakannya untuk mengidentifikasi level support dan resisten serta potensi pembalikan tren. Oke, yang kedua, salib emas dan kematian. Persilangan emas dan kematian adalah konfigurasi khusus dari rata-rata bergerak yang menandakan potensi pergeseran dalam sentimen pasar. Persilangan emas terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek seperti SMA 50 hari melintasi di atas rata-rata pergerakan jangka panjang seperti SMA 200 hari. Nah, menunjukkan tren bullish. Sebaliknya, dead cross terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintas di bawah rata-rata pergerakan jangka panjang, menandakan tren bearish. Pengguna jaringan Pi harus memperhatikan formasi silang. Ini karena mereka dapat membantu mengidentifikasi titik balik pasar yang signifikan. Oke, yang ketiga, struktur pasar. Memahami struktur pasar sangat penting untuk perdagangan cryptocurrency yang sukses. Struktur pasar mengacu pada pola dan formasi yang muncul sebagai akibat dari dinamika penawaran dan permintaan. Nah, pengguna jaringan Pi harus belajar mengenali struktur pasar utama seperti level support dan resisten, pola konsolidasi, dan formasi grafik secara segitiga, bendera, dan kepala dan bahu. Dengan menganalisis struktur pasar, pedagang dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang kapan harus masuk atau keluar dari perdagangan. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, disupport, didukung, tekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nomor 4, rata-rata biaya dolar. Rata-rata biaya dolar atau DCA adalah strategi investasi jangka panjang yang melibatkan investasikan sejumlah uang secara teratur.
ke dalam mata uang kripto tertentu pada interval yang telah ditentukan. Nah, terlepas dari harganya, pendekatan ini memungkinkan pedagang untuk mengurangi dampak volatilitas harga jangka pendek dan mengurangi risiko melakukan perdagangan dengan waktu yang tidak tepat. Pengguna Pi Network dapat mengadopsi DCA sebagai strategi jangka panjang dengan tekanan rendah untuk mengakumulasi cryptocurrency secara bertahap, memanfaatkan fluktuasi pasar dari waktu ke waktu. Oke, yang kelima atau yang terakhir ya, indeks kekuatan relatif atau RSI. Relative Strength Index atau RSI adalah osilator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan ke pergerakan harga. Ini memberikan wawasan tentang apakah cryptocurrency overbought atau oversold, menunjukkan potensi pembalikan tren. Pengguna jaringan Pi dapat menggunakan RSI untuk mengidentifikasi periode divergensi, di mana harga bergerak berlawanan arah dengan RSI, menandakan potensi pembalikan tren. Selain itu, kondisi oversold atau overbought di RSI dapat membantu trader menemukan titik masuk atau keluar yang menarik. Saat peluncuran mainnet terbuka, Pi Network semakin dekat menguasai 5 strategi perdagangan cryptocurrency ini. Pasti akan menguntungkan penggunanya. Iyalah, jelas ya. Namun penting untuk dicatat bahwa perdagangan mata uang kripto melibatkan risiko dan tidak ada strategi yang dapat menjamin kesuksesan. Nah, itu selalu disarankan untuk melakukan penelitian menyeluruh, tetap mengikuti tren pasar terbaru, dan berhati-hati saat membuat keputusan investasi. Dengan menggabungkan pengetahuan dan pengalaman dengan strategi perdagangan ini, pengguna jaringan Pi dapat meningkatkan keterampilan perdagangan mereka dan meningkatkan peluang sukses mereka di dunia perdagangan mata uang kripto yang dinamis. Nah, ingatlah untuk memulai dari yang kecil, praktekkan manajemen risiko dan terus sukses. Sesuaikan strategi Anda seiring perkembangan pasar. Dengan ketekunan dan pemahaman mendalam tentang strategi ini, pengguna jaringan Pi dapat menavigasi pasar cryptocurrency dengan percaya diri dan berpotensi mencapai tujuan keuangan mereka. Oke, sekian dulu informasinya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ini berita hari ini tentang perkembangan Pi Network. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, 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 menggelegar.